Malam itu langit di atas laut sunter seperti kain hitam yang ditoreh bintang sedikit-sedikit. Angin laut berbisik pelan, membawa bau asin yang akrab bagi para pemancing. Sutres dan Wawan berangkat dari Depok jam 7 malam, menaiki perahu kecil yang biasa dipakai mereka. Mereka bercakap-cakap ringan di perjalanan, tentang pekerjaan, anak, dan lelucon-lelucon yang menghapus lelah. Suara mesin perahu berdenyut pelan, menuntun mereka menuju tempat biasa memancing. Biasanya malam seperti ini ramai. Perahu-perahu lain, lampu sorot kecil, tawa, dan suara cincin pancing yang beradu. Namun saat mereka sampai, suasana terasa berbeda. Hanya ada 2 lampu kecil yang terlihat di kejauhan. Tempat-tempat lain gelap tanpa kehidupan. Sutres mengerutkan kening. Aneh, bisiknya. Biasanya banyak yang nangkring sini. Wawan hanya mengangkat bahu. Dia menurunkan jangkar dan menyalakan lampu kecil di haluan. Mereka duduk berdua melemparkan pancing ke air yang setengah tenang. Di kejauhan suara ombak beradu dengan jeritan burung laut. Bulan terselip di balik awan, menyisakan cahaya tak menentu. Sutres adalah pria bertubuh sedang, wajahnya kusam karena sering terpanggang matahari. Ia sudah berpengalaman, tangan-tangannya kuat, matanya tahu kapan harus menunggu dan kapan harus menarik. Wawan, sahabatnya, lebih muda dan cenderung gugup. Di antara mereka ada kebiasaan. Sutris mencari spot sendiri. Dia percaya ada sudut-sudut laut yang lebih ramah ikan. Sementara Wawan menunggu di samping, sibuk menatap layar ponsel kalau ada pesan dari istri atau anaknya. Beberapa saat setelah memancing, Sutres merasakan getaran halus. Dia menarik perlahan, menahan napas dan kemudian kekuatan menggigit. Ikan, serunya, suaranya pecah pelan di malam. Dia mengangkat pancing dengan hati-hati, berharap menangkap sesuatu yang besar. Wawan melihat dengan mata berbinar. Bagus, Tres. Hati-hati. Namun saat Sutres menarik, sesuatu menahan. Bukan hanya ikan. Senar pancingnya tiba-tiba tersangkut begitu kuat. Sutres menggerakkan perahunya, menepuk air untuk mengendurkan. Tapi senar seperti menempel pada sesuatu yang keras dan tua. Sutres mengumpulkan tenaga, menarik lebih keras. Senar itu menjerit dan perahu bergoyang. Dari bawah gelap air, seperti ada akar-akar tua yang mencengkeram. Aku turun saja, kata Wawan tiba-tiba tanpa sempat dipikir panjang. Pegang pancingnya, aku turun bantuin tarik biar nggak putus. Sutres menatap sahabatnya. Turun. Air malam begini. Tenang, aku bisa. Wawan memotong, suaranya bergetar tipis antara keberanian dan panik. Juri menurunkan dirinya dari perahu, cemas namun nekat. 1 langkah, dan ia menceburkan diri ke dalam kegelapan. Air menutupinya seperti selimut dingin. Sutres hanya bisa menatap ke arah riak yang ditimbulkan teman itu. Memegang gagang pancing erat-erat. Ia tidak menyadari ada sesuatu yang lain bergerak jauh di utara. Menjauh, sebuah gerak besar, lambat, lalu cepat. Angin berubah, suara laut berubah. Tiba-tiba dari arah utara datang gelombang besar melahap tak seperti biasanya. Gelombang itu melambung tinggi seperti bentangan dinding air yang marah. Lampu kecil di perahu bergetar. Lampu-lampu jauh di kejauhan bergoyang. Wawan yang sedang berada di air kaget, mencoba berenang kembali, tetapi arus sudah berubah menjadi ganas. Sutres menjerit, "Wawan, tarik! Tarik ke sini!" Wawan membalas, suaranya teredam oleh deru ombak. Ia mencoba meraih gagang pancing, namun gelombang menampar tubuhnya. Senar pancing tergelincir dari tangan Sutres sejenak. Dan dalam detik yang buntu itu, perahu mundur. Kaki Sutres kehilangan pijakan. Ia merasakan dingin air memeluk kakinya. Arus memegang perahu, memutar, dan sebelum Sutres sempat berpegangan lagi, tubuhnya terseret, bukan ke arah Wawan, melainkan menjauh, ke utara, ke arah gerak besar yang tadi. Sutres sempat memanggil nama Wawan, suaranya terpecah. Wawan yang panik melihat sahabatnya terseret dan berusaha menggenggam apa yang ia bisa, tangan. Mereka sempat bersentuh dalam hitungan detik, tetapi ombak mencabut pegangan itu seperti mengambil sesuatu yang lelah. Tangan Sutres menghilang ke dalam gelap. Senja, bintang, dan bunyi perahu jadi samar-samar. Wawan berenang kencang, menepuk air seperti binatang yang terluka. Di watak perahu, Wawan lumpuh sebentar, jantungnya turun naik. Dalam panik, ia mengayuh menuju pantai. Dia berteriak memanggil bantuan sampai suaranya serak. Ia berlari ke rumah-rumah warga yang berada tidak jauh dari muara. Rumah-rumah yang malam itu terasa lebih tua, lebih berbisik. "Tolong,
Ada orang terseret, teriaknya napasnya pendek. Warga yang keluar masih setengah mengantuk. Beberapa orang memegang senter. Mata mereka menyipit melihat laut. Seorang bapak tua yang biasa dipanggil Pak Kiai oleh warga kampung mengangkat alis dan berkata pelan. Matanya menatap ke garis utara seperti hendak membaca sesuatu yang tak kasat mata. Mereka bergegas membawa perahu kecil. Lengan mereka bergetar saat mendayung. Lampu senter menoreh permukaan laut yang berombak. Tetapi ketika mereka sampai ke tempat Sutres memancing, yang tersisa hanyalah perahu bobrok dengan bekas tarik-menarik senar dan sebuah lampu kecil yang bergoyang pelan. Di air hanya riak, tiada tubuh, tiada topi, tidak ada yang menyisakan jejak jelas. Pencarian dimulai. Warga memanggul senter, menyorot ke permukaan, menanyakan nama-nama pada angin. Mereka menyisir pantai, memanggil Sutres, meraba karang, mengangkat jaring. Semakin lama malam semakin pekat, suara ombak semakin menyeret ke dalam. Tak ada yang menemukannya. Ketika semua kembali ke darat, Pak Kiai berdiri di depan beberapa orang. Bibirnya bergerak pelan, lalu berkata dengan suara berat, "Ada cerita lama di tempat ini. Pintu masuknya kadang terbuka malam-malam tertentu. Hati-hati kalau kalian memancing di ujung utara." Wawan menatap Pak Kiai seperti anak kecil yang tak mengerti. "Maksudnya pintu apa, Pak?" Pak Kiai menunduk. Wajahnya seperti menampung gelap. Dewi Lanjar gumamnya, "Penjaga pantai utara. Dia bukan orang biasa. Konon yang terpikat oleh gelombang pada malam tertentu bisa dibawa untuk jadi hamba di balik laut." Kata-kata itu menggantung dalam udara. Wawan merasa seperti seluruh kepalanya kosong. Panas dan dingin silih berganti. Ia teringat saat ketika ombak besar datang. Seperti sebuah molekula lain mengusap. Dan ada rasa seperti sentuhan sesuatu yang halus namun kuat. Warga lain saling bertukar pandang menelan bibir mereka. Di kampung kecil itu legenda bukanlah cerita belaka. Itu adalah peringatan yang diturunkan dari mulut ke mulut. Dari yang telah melihat menjadi yang percaya. Seorang ibu di sana menutup wajah dengan kain, berlinang air mata. "Sutres itu baik," ia berkata. "Dia selalu pulang dengan ikan untuk anaknya." Wawan merunduk memeluk wajahnya sendiri. Ia mengingat ketika Sutres tertawa di perahu sebelum semuanya berubah. Mata yang berkerut, tangan yang melilit gagang pancing, dan suara yang menyuruhnya turun ketika senar tersangkut. Setiap detik mencekam mengulang adegan itu di pikirannya. "Kenapa aku suruh turun?" Ia berbisik seorang diri. "Kenapa aku belum kuat tarik?" Tetapi kata-kata seperti itu tak bisa menarik kembali seseorang dari laut yang menelan. Di malam semakin larut, warga pasrah dan kecuali beberapa yang masih menaruh berharapan, kebanyakan kembali ke rumah masing-masing dengan wajah pucat. Di rumah Pak Kiai, orang-orang berkumpul dan berbisik tentang tanda-tanda. Ikan yang tiba-tiba menghilang, bulan yang tak bersinar, ombak yang datang dari arah yang bukan jalurnya. Ada pula yang mengingat cerita lama, bahwa gerbang gaib menuju alam laut kadang terbuka pada malam-malam, ketika nenek moyang lupa memberi sesaji, atau ketika bulan dan angin bersaksi untuk sesuatu yang ingin diambil. Wawan duduk di pinggir gubuk menunggu sisa-sisa penjelasan. Ia ingin menangis, namun air matanya seperti tertahan oleh rasa takut yang lebih besar. Ketakutan yang bukan hanya kehilangan teman, tetapi juga ketakutan bahwa kenyataan yang lebih tua dan lebih gelap itu ada di depannya. Ia membayangkan Sutres di dalam kegelapan, berada di tempat di mana suara laut berbisik. Nama seseorang terus-menerus di antara makhluk-makhluk yang tidak pernah terlihat di siang hari. Di rumah warga ada satu lelaki, pukul 50-an, wajahnya berkumur-kumur garis-garis garam, yang menepuk bahu Wawan. "Kalau memang benar Dewi Lanjar, maka kita harus hati-hati," katanya pelan. "Bukan semua yang hilang bisa dicari dengan perahu. Kadang yang dicari harus ditenangkan dulu. Ada ritual, ada barang-barang yang boleh dibawa sebagai penghubung." Wawan mengangguk, tapi hatinya menerkam setiap kata itu seperti jarum. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia hanya tahu nama Sutres, suami, ayah, sahabat, telah lenyap begitu saja oleh satu gempuran ombak yang tiba-tiba. Keesokan paginya kampung itu berbisik. Ada yang melihat bekas-bekas jejak di pasir, cetak kaki kecil yang tak jelas. Ada pula yang melaporkan suara lembut seperti nyanyian dari arah utara semalam sebelum ombak datang. Wawan mendengar semua ini, tetapi sekarang semua terasa seperti kabut.
Malam di depannya tampak panjang. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tak akan berhenti mencari. Tetapi di suatu sudut yang tidak terlihat oleh mata manusia, di antara ria dan pasir yang berputar, ada suara lain yang tertawa pelan. Suara yang manis dan memanggil. Jam 6 Sutres tercatat, dan angin malam kembali membelai laut. Seolah-olah ada yang menunggu kembalinya sesuatu yang hilang. Begitulah malam itu berakhir, dengan perahu kosong, dengan senar terputus, dan dengan satu nama yang hilang di antara bisik ombak. Di kampung kecil itu orang-orang menyalakan doa-doa kecil di rumah, menaruh sepiring nasi di muka pintu dan menunggu tanda. Namun di bawah permukaan sesuatu yang tua dan kuat membuka matanya. Keesokan harinya udara di kampung itu berat, seperti kain basah yang menempel di kulit. Kabut pagi menggantung rendah di bibir pantai, menutupi garis horizon sehingga laut dan langit seolah menyatu menjadi satu lapisan abu-abu. Warga berkeliaran dengan mata merah, langkah mereka lambat. Ada yang membawa panci berisi air doa. Ada yang meneteskan minyak wangi ke telapak tangan untuk menenangkan diri. Di sudut balai, beberapa perempuan merapikan kain putih, menyiapkan sesaji kecil, nasi, telur, rokok, benda-benda yang menurut cerita bisa menjadi jembatan antara manusia dan sesuatu yang tinggal di balik laut. Wawan berjalan tanpa tujuan di pasir yang dingin. Setiap kali kakinya menyentuh pasir, ia mengulang adegan semalam. Perahu goyang, senar tersangkut, tangan Sutres yang menghilang. Rasa bersalah menggerogoti dadanya. Ia merasa berat seolah-olah memikul kantong penuh batu. Wawan tahu, rasa bersalah ini tak bisa dihilangkan dengan kata maaf. Jadi terus ia menemukan jawaban, apapun yang betul. Sementara itu di rumah Pak Kiai beberapa orang berkumpul. Pak Kiai membuka kitab kecil yang sudah lusuh, menaruh kemenyan, lalu menghembuskan asap ke wajah orang-orang yang hadir. Suaranya datar namun tegas ketika ia menyusun kata-kata yang terasa seperti doa dan peringatan sekaligus. Kita tidak boleh gegabah, katanya. Jo, kalau sinar sini urusan Dewi Lanjarmu, kita harus menghormati. Jadi langkah-langkah yang harus dilakukan, memanggil, menyuguhkan, dan memohon, bukan menuntut. Seorang lelaki muda mengangkat tangan. Apakah ini berarti kita akan menitip sesaji malam ini, Pak? Pak Kiai menatap panjang. Kita akan pergi ke pantai utara, tapi tidak sendirian. Beberapa pemuda yang kuat dan yang pernah melaksanakan ritual akan ikut. Kita membawa sesaji, wewangian, dan salawat. Dan yang paling penting, tidak ada yang boleh terjun atau mencoba menyelam ke laut dengan tujuan mencari sendiri. Itu berbahaya. Wawan mendengar rencana itu, tetapi di dalam dadanya ada pergolakan. Di dalam benaknya, ia melihat bayangan Sutres yang masih hidup, terkekang, memegang sesuatu, memandang hambar. Karena kita mau tahu semua apakah itu hanya imajinasinya yang lelah. Tapi perasaan itu mendorongnya ke arah pantai. Ia harus ikut. Timeo tidak peduli jika larangan Pak Kiai berkata, jangan terjun. Ia tidak akan tinggal diam. Malam menjelang dengan cepat. Matahari tenggelam merah, lalu hitam, lalu benar-benar lenyap. Warga membawa obor dan lampu, membentuk barisan kecil yang berjalan menuju utara. Aroma kemenyan melayang di antara mereka, bercampur dengan bau laut yang pekat. Langit malam kosong seperti cermin gelap. Bulan menampakkan wajahnya samar-samar, terselip di balik awan tipis. Mereka berhenti di bibir pantai di mana perahu Sutres dulu berlabuh. Pak Kiai memimpin doa, suaranya tenang namun kuat. Mereka menaruh sesaji di sebuah batu besar yang menghadap ke laut. Sepiring nasi, telur rebus, seikat bunga, dan sepotong kain merah. Warga berbisik-bisik, menyimpulkan siapa saja yang harus memegang tali, siapa yang harus berdoa. Wawan berdiri di barisan paling depan, tangan gemetar memegang senter. Setelah beberapa lama, ketika doa dirasa cukup, orang-orang yang ditunjuk, 5 pemuda yang dianggap paling kuat, memutar perahu dan menyalakan mesin. Mereka mendayung perlahan menuju tempat di mana Sutres hilang. Wawan ikut, meskipun Pak Kiai menatapnya dengan tatapan yang menahan amarah dan iba. Jaga dirimu, kata Pak Kiai pendek. Perahu menyusuri garis pantai. Di sana-sini, mereka melihat tanda-tanda aneh. Rumput laut yang berdiri tegak di tempat yang biasanya landai. Cangkang kerang yang terbuka seolah telah ditinggalkan dalam keadaan tergesa. Dan kabel-kabel pancing yang berserakan seperti jalinan rambut yang tak berujung. Wawan menunduk melihat bekas jejak kaki di pasir. Ada cetak yang samar, seperti cetak telapak manusia. Tapi jejak-jejak itu berhenti mendadak beberapa meter dari air
Seakan orang itu lenyap begitu saja ke dalam permukaan. Ketika mereka mencapai titik utara, air terasa berbeda. Laut seperti memiliki denyutnya sendiri. Permukaannya mengkilat aneh, meski fisiknya gelap. Lampu senter memantul pada sesuatu yang tidak bisa ditangkap mata biasa. Gelombang kecil yang seolah mengalir melawan arus. Dan di bawah permukaan, ada kilau-kilau kecil seperti mata yang menatap. Salah satu pemuda memanjat perahu dan menurunkan jala. Mereka menebarkan jala berharap mendapat petunjuk. Sesuatu yang bisa membantu menandai jejak. Jala itu tersangkut pada sesuatu langgam. Ketika mereka mengangkatnya, ada kain kusam yang basah dihiasi cangkang-cangkang kecil. Warga menatap kain itu dengan takzim. Seorang ibu menjerit pelan, "Itu kain yang dipakai orang di pesta laut dulu." Pak Kiai mengambil kain itu dengan sarung tangannya, mengendusnya, dan wajahnya berubah. Ini bukan kain sembarang. Bau ini, ada unsur kelamin laut, ada yang lama di dalamnya. Malam itu pun muncul bisik-bisik baru, bahwa benda-benda kecil dari laut, kerang, batu-batu kecil yang licin, dan kain berbau asin, sering ditemukan dekat mereka yang dihadiahkan oleh laut. Benda-benda itu bukan semata barang, katanya. Benda itu adalah tanda bahwa ada yang memperhatikan. Setelah menunggu lama, perahu kembali membawa sesuatu yang lebih mengerikan. Sebuah topi yang dikenal milik Sutres. Topi itu berlubang pada satu sisi, dan ada serat-serat rumput laut yang menjuntai dari pinggirnya. Bila ditaruh di posisi yang benar dan disinari senter, topi itu tampak memantulkan bayangan yang seperti wajah, namun bukan wajah manusia biasa. Warga hening. Wawan menelan ludah sampai terasa pahit. Malam semakin larut. Ketika mereka kembali ke darat, Pak Kiai memanggil semua orang untuk berkumpul. Dia mengatakan bahwa tanda-tanda ini tidak bisa diabaikan. Kita perlu memohon, katanya lagi. Kita perlu menyerahkan lebih dari sesaji biasa. Ada rencana. Malam itu akan diadakan ritual pemanggilan kecil di rumah Pak Kiai. Semua orang yang merasa kehilangan atau takut diminta hadir. Wawan tidak mengira dirinya akan mengikuti ritual itu. Namun ia datang berharap ada secercah pencerahan. Di dalam rumah beratap rumbia, lampu minyak meredup menerangi wajah-wajah yang tegang. Kemenyan yang dinyalakan memenuhi ruangan dengan asap tebal, membuat udara terasa panas di hidung. Pak Kiai mulai memukul sebuah gendang kecil. Nada-nadanya rendah dan bergema. Suara-suara lain ikut. Perempuan menyenandungkan syair-syair lama. Pria-pria mengucap doa dalam bahasa yang sedikit berbeda. Bahasa yang seperti memanggil sesuatu jauh di bawah laut. Wawan duduk di sudut, menatap ke arah pintu. Iis melihat wajah-wajah yang berkata-kata, memegang tangan satu sama lain. Ada ibu yang terus-menerus memegang foto Sutres, menatapnya seperti orang yang menunggu jawaban. Di luar sana, angin laut meniup kencang, seolah memperkuat suara doa yang keluar dari dalam rumah. Ketika ritual mencapai puncaknya, Pak Kiai membuka mulutnya lebih lebar. Suaranya menjadi seperti nada yang tidak biasa. "Dewi, penjaga pantai utara, dengarlah kami. Kami datang dengan niat baik. Kami menaruh sesaji. Kami memohon agar jiwa yang hilang, yang tidak berniat salah, dikembalikan, atau setidaknya diberi tempat yang layak." Di saat itu, sesuatu terjadi. Di luar rumah, seseorang berteriak pelan. Diikuti suara air yang seperti tertarik mendesah. Semua orang menoleh, jantung mereka berdegup kencang. Wawan bergegas keluar. Di bibir pantai, senter-senter menyorot ke arah sebuah titik. Ada bekas jejak baru di pasir, yang basah dan panas, seolah baru saja dibuat. Jejak itu bukan jejak manusia biasa. Ia membentuk pola berulang, seperti tapak yang terbentuk dari telapak tangan dan cakar. Diselingi lingkaran-lingkaran kecil. Di tengah jejak itu ada sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Sisa-sisa rambut, basah dan berbau garam, yang ketika disentuh oleh angin, mengibaskan seperti menari. Wawan ragu, lalu mengikuti jejak itu. Kakinya basah karena pasir yang terpecah. Jejak itu mengarah ke sebuah tebing kecil, bukan jauh dari tempat mereka berdiri. Tempat yang selama ini dianggap tabu. Di bibir tebing itu ada sebuah lubang kecil, seperti mulut yang menatap ke dalam. Dari dalam lubang keluar bunyi, seperti tarikan napas panjang, seperti air yang menghembuskan nyanyian. "Jangan sentuh!" teriak Pak Kiai dari belakang. Namun di suara itu tertelan oleh suara angin.
Wawan menunduk melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir keluar dari rongga dada. Ada bekas tangan di tebing, seperti tangan yang menempel dan mencoba meraih permukaan, lalu menghilang. Di sana, di mulut lubang kecil itu, Wawan melihat setitik cahaya kecil. Bukan cahaya biasa. Cahaya itu bergerak seperti mata ikan di kegelapan, berputar dan memantul. Di sekelilingnya ada cangkang kecil yang tersusun rapi, seolah menjadi hiasan pintu. Rasa dingin menjalar dari kaki sampai ke tengkuk Wawan. Ia merasakan bisikan. Bukan suara yang jelas, namun seperti kata-kata yang terurai di udara. Kembali, kembalikan. Dalam detik yang tampak abadi, Wawan teringat ucapan Pak Kiai. Ada ritual, ada barang yang bisa menjadi penghubung. Ia menatap saku bajunya. Di sana ada sebuah korek api kecil yang dulu pernah diberikan Sutres padanya. Barang itu mungkin tak bernilai, tapi bagi Wawan itu adalah bagian dari masa lalu. Ia mengeluarkannya dengan tangan gemetar dan meletakkannya di bibir lubang. Korek itu bergeser, jatuh setengah ke dalam. Sesaat setelah itu, permukaan air di lubang kecil itu bergetar. Seperti ada yang menyentuhnya dari bawah. Suara nyanyian menggulung, dan untuk sekelip mata, Wawan mengira ia mendengar nama Sutres disebut pelan. Trip. Suara itu memecah malam, tipis dan menusuk. Wawan merasakan hela napasnya tercekat. Juri hampir tidak percaya. Di sekeliling, warga menunduk, air mata mengalir. Tapi suara itu berhenti tiba-tiba, seperti diputus. 3 hari telah berlalu sejak ritual malam itu. Kampung nelayan di tepi laut Sunter terasa seperti ditelan sepi. Ombak yang biasanya bersahabat, kini terdengar seperti bisikan ancaman. Burung camar jarang terbang rendah, dan angin yang dulu lembut kini seperti membawa beban. Warga berjalan cepat setiap kali melintas di tepi pantai, seolah takut sesuatu dari air akan menatap balik. Namun, bagi Wawan, waktu seakan berhenti di malam, ketika suara Sutres memanggil dari dalam lubang batu itu. Sejak malam itu, ia tak lagi bisa tidur dengan tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, suara nyanyian halus yang sama datang, memanggil pelan, menggoda, dan menyayat hati. Kadang, ia mendengar nama dirinya sendiri disebut. Kadang ia melihat bayangan Sutres berdiri di tepi pantai dengan mata kosong, melambaikan tangan ke arah laut. Wawan mulai sering berjalan sendirian ke bibir pantai, tanpa sadar apa yang mendorongnya. Ia berdiri lama, menatap ke air yang tampak hitam dan dalam. Sesekali ia merasa ada tenggen-tenggen halus yang menyentuh pergelangan kakinya. Namun setiap kali ia menunduk, tidak ada apa-apa selain ombak kecil yang menjilat pasir. Di kampung, gosip mulai menyebar. Orang-orang mulai berbisik bahwa laut belum selesai mengambil bagiannya. Ada yang bilang, Dewi Lanjar menuntut penyeimbang karena pintu gerbang yang dulu tertutup kini terbuka kembali akibat ritual yang dilakukan terlalu dalam. Beberapa orang mulai menuduh Wawan telah mengusik batas antara manusia dan penghuni laut. Pak Kiai datang ke rumah Wawan pada suatu sore. Wajahnya lelah, matanya menatap dalam. Wawan, katanya pelan, kau harus berhenti pergi ke pantai malam-malam. Aku tahu kau ingin mencari temanmu, tapi ada hal yang tidak bisa dijangkau manusia. Aku tidak bisa, Pak, jawab Wawan. Suaranya parau. Aku merasa dia masih hidup di bawah sana. Dia memanggilku setiap malam. Pak Kiai terdiam lama. Kalau benar begitu, katanya akhirnya, itu bukan Sutres lagi, Wan. Itu hanya bayangan yang dipakai laut untuk menjeratmu. Namun, peringatan itu justru membuat Wawan semakin resah. Malamnya, ia terbangun karena suara ketukan di jendela. Ketukan itu pelan, berirama seperti seseorang mengetuk dari bawah air. Ketika ia menatap keluar, ia melihat sesuatu bergerak di halaman basah, perlahan, dan meninggalkan bekas lumpur di tanah. Ia menahan napas. Cahaya bulan menyorot sesuatu seperti jejak kaki, tapi bukan kaki manusia. Wawan memegangi dada. Ia merasa udara di sekelilingnya menebal. Dari keahan terdengar suara seruling samar nada panjang, berulang menyayat sunyi.
Ia keluar rumah dengan senter, melangkah ke arah suara. Di setiap langkah, pasir di bawah kakinya terasa lebih lembek, seperti menghisap. Hingga akhirnya, di antara kabut yang menggantung, ia melihat sosok. Sosok itu berdiri di pinggir air. Membelakanginya, rambutnya panjang, hitam dan basah. Bajunya seperti kain putih yang menempel di tubuh, seolah baru keluar dari laut. Tubuhnya ramping, namun gerakannya lambat dan tidak wajar, seperti melayang. Wawan terpaku. C-U-T-R-E-S. Suaranya hampir tak keluar. Sosok itu berbalik perlahan. Wajah yang muncul membuat darahnya berhenti mengalir. Itu memang wajah Sutres tapi pucat, seperti mayat yang sudah lama tenggelam. Matanya kosong bayi bernia biru, dan di pipinya menempel rumput laut kecil yang berkilat di bawah cahaya bulan. Wan, suara itu lirih, seperti keluar dari dasar air. Turnalah, bantu aku. Wawan mundur setapak. Kau hidup, bantu aku, Wan, aku. Dingin. Sutres melangkah maju, tapi setiap langkahnya membuat air naik, seolah laut mengikuti gerakannya. Mereka membawaku ke bawah. Mereka tidak mau melepaskanku sendirian. Aku butuh teman. Wawan merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Udara di sekelilingnya mendadak berbau amis, seperti ikan busuk dan garam tua. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya tak mau bergerak. Dari belakang sosok Sutres, bayangan lain muncul. Sebuah siluet perempuan tinggi dengan rambut terurai panjang. Matanya bersinar hijau kebiruan. Gaunnya berkibar pelan, tapi anehnya tidak basah. Wawan, suara perempuan itu dalam dan lembut, namun tajam seperti pisau. Temanmu sudah menjadi bagian dari laut. Mengapa kau menahannya? Bukankah kau ingin bersatu? Wawan menatap sosok itu. Setiap kata yang keluar dari bibir perempuan itu seperti tarikan yang menggoda pikirannya. Ia merasa dadanya berat. Matanya ingin menutup, seolah dunia di darat ini tidak penting lagi. Tiba-tiba terdengar suara keras seperti sesuatu yang terbakar. Pak Kiai muncul di kejauhan dengan obor di tangan, disusul dua orang warga. Wawan, Mangga, teriak. Sosok perempuan itu menoleh. Wajahnya berubah sekejap menjadi gelap, dan sebelum Wawan sempat bergerak, angin besar berembus dari laut, meniup pasir ke segala arah. Lampu senter padam. Ketika cahaya kembali menyala, sosok Sutres dan perempuan itu telah lenyap. Hanya menyisakan air laut yang berkilau dan tanda telapak tangan basah di pasir. Pak Kiai segera menarik Wawan ke belakang. Wawan gemetar hebat. Suaranya tersendat. Pak, itu Daya, itu Sutres. Dia minta tolong. Pak Kiai menatap laut dalam-dalam, lalu menggeleng. Itu bukan dia. Itu cermin dari apa yang sudah diambil. Laut sedang memanggilmu. Wan, kalau kau menuruti panggilannya, kau akan ikut masuk. Kau akan jadi bagian dari mereka. Malam itu warga menutup pantai. Mereka menancapkan bambu kuning di sepanjang bibir pasir, simbol larangan turun ke laut. Setiap ujung bambu diikat dengan benang merah dan daun kelapa kering, tanda bahwa tempat itu sudah berpenghuni. Anak-anak dilarang keluar setelah maghrib, dan suara gamelan dari Rumerama dihentikan. Namun, bagi Wawan, ketakutan sudah tak bisa dikurung dengan tanda-tanda. Suara itu tetap datang setiap malam, kini lebih jelas, lebih lembut, seperti nyanyian ibu menidurkan anak. Kadang ia mendengar dua suara. Suara Sutres yang memanggilnya dari bawah, dan suara perempuan yang membisikkan janji-janji manis bahwa di laut tidak ada penderitaan, tidak ada rasa bersalah, hanya kedamaian abadi. Puncaknya terjadi pada malam ketujuh. Hujan turun deras, angin menjerit, dan semua orang berlindung di dalam rumah. Tapi di antara gemuruh,
Wawan mendengar panggilan yang kali ini terdengar sangat nyata, seperti seseorang mengetuk pintunya dari luar. Ia menoleh, dan untuk pertama kalinya, ia melihat air merembes masuk dari bawah pintu. Erit Asin, panggilan itu datang lagi. Wawan, tolong aku. Tanpa berpikir panjang, ia membuka pintu. Angin laut langsung menerpa wajahnya. Di luar, tak ada siapa-siapa, hanya kabut tebal dan bau laut yang menyengat. Tapi di tengah kabut itu, Wawan melihat siluet seseorang melambai sut. Ia tahu itu gila, tapi langkah kakinya bergerak sendiri. Ia berjalan keluar, menembus hujan, melewati jalan kecil, menuju pantai. Air sudah sampai betis, tapi ia terus berjalan. Di kejauhan, ia bisa mendengar suara Pak Kiai memanggilnya. Tapi suaranya tenggelam oleh ombak. Ketika Wawan sampai di tepi laut, kilat menyambar, menerangi semuanya. Laut seperti terbuka, membentuk pusaran besar di tengah. Di sana, di dalam pusaran itu, ia melihat Sutres berdiri, tersenyum dengan wajah tenang, mengulurkan tangan. Turunlah, Wan. Di sini, kita bisa tenang. Wawan menatap tangan itu, lalu menatap laut. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu bahwa ini bukan nyata bahwa laut sedang menipu, tapi suara di dalam kepalanya terlalu kuat, menenggelamkan semua logika. Di detik terakhir sebelum ia melangkah, seseorang menarik tubuhnya dari belakang dengan keras. Pak Kiai, lelaki tua itu menancapkan tongkat kayu ke tanah dan melantunkan doa dengan suara keras, bergetar di tengah badai. Ombak yang hampir menelan Wawan tiba-tiba berhenti sejenak, lalu mundur perlahan, seolah tertekan oleh sesuatu yang tak terlihat. Ketika semuanya reda, Wawan pingsan di pasir. Pak Kiai memeluknya sambil terus berdoa. Kau hampir diambil, katanya pelan. Laut sudah menandaimu. Pagi harinya, hujan berhenti. Pantai sunyi, tapi di tempat Wawan hampir terseret. Warga menemukan sesuatu yang membuat mereka membisu. 2 jejak kaki di pasir yang mengarah ke laut, jejak Wawan. Dan satu lagi lebih besar, lebih dalam, namun tidak kembali. Dan di antara kedua jejak itu tergeletak sebuah pancing berkarat. Senarnya melilit rumput laut, dan di ujungnya tergantung seutas kalung kecil dari cangkang kalung yang dulu sering dipakai Sutres. Sejak hari itu, Wawan tak pernah berbicara banyak. Ia lebih sering duduk di tepi pantai, menatap laut dengan mata kosong. Kadang ia tersenyum sendiri, kadang menangis pelan. Pak Kiai menutup daerah itu dengan doa dan pagar bambu, melarang siapapun memancing di sana lagi. Namun, setiap malam bulan purnama, beberapa warga mengaku mendengar 2 suara dari arah laut. Suara 2 sahabat yang berbicara pelan, diiringi nyanyian lembut seorang perempuan dari kedalaman. Dan ketika ombak memecah di batu, kadang terdengar samar sebuah bisikan, seperti pesan dari bawah laut, yang datang tak akan kembali, yang kembali tak lagi sama. 3 bulan berlalu sejak Wawan hampir terseret laut. Musim hujan telah reda, tapi hawa dingin dan lembab masih menggantung di udara kampung pesisir itu. Meski matahari sering muncul di siang hari, setiap malam terasa lebih panjang dari biasanya. Ombak di pantai utara tetap mengaum seperti makhluk yang lapar, seolah menunggu seseorang untuk datang. Warga kampung mulai pelan-pelan melupakan tragedi Sutres dan Wawan. Setiap kali topik itu dibahas, orang-orang hanya menunduk dan berdehem pelan, mengubah pembicaraan ke hal lain. Namun, tak semua bisa melupakan. Ada rasa tidak selesai yang mengendap di antara pasir dan air asir. Beberapa nelayan mengaku sering mendengar suara ketukan halus di bawah perahu mereka saat melaut malam, seperti seseorang meminta naik. Wawan kini tinggal sendirian di rumahnya yang menghadap laut. Sejak malam badai itu, ia menjadi pendiam, jarang bicara dengan siapapun. Wajahnya pucat, matanya cekung, rambutnya sering basah. Meskipun hari tak hujan, ia tidak lagi bekerja,
tidak lagi memancing. Tapi setiap malam purnama, warga tahu di mana ia akan berada di tepi pantai, duduk diam sambil menatap ke laut tanpa berkedip. Konon, setiap kali bulan purnama penuh, laut di daerah itu berubah aneh. Airnya berkilau kehijauan, dan dari kejauhan terdengar suara perempuan menyanyi, lembut tapi memilukan. Suara itu datang dari arah utara, di mana Sutres hilang. Suatu malam, bulan purnama muncul sempurna. Bulan itu besar dan terang, memantulkan sinar ke laut seperti mata raksasa yang sedang mengawasi. Wawan duduk di tepi pantai seperti biasanya. Di tangannya, ia menggenggam kalung dari cangkang laut yang ditemukan di tempat ia hampir terseret 3 bulan lalu. Kalung itu bergetar pelan, seolah hidup setiap kali ombak datang dari kejauhan. Pak Kiai memperhatikan Wawan. Ia sudah berulang kali memperingatkan, tapi Wawan tetap saja kembali ke pantai. Kali ini, sesuatu terasa lebih berat dari biasanya. Angin malam tidak sekadar dingin, ia membawa aroma garam yang menyengat dan samar-samar bau bunga melati. Pak Kiai tahu bau itu. Itu tanda ia berjalan cepat ke arah pantai, membawa kitab kecil dan botol berisi air doa. Namun langkahnya melambat saat mendengar sesuatu. Suara nyanyian dari arah laut. Bukan nyanyian manusia. Nada itu lembut, berlapis, seperti berasal dari banyak suara perempuan yang menyatu jadi satu. Liriknya tak jelas, tapi ada nama di dalamnya. Nama Wawan. Pak Kiai menatap ke arah air, dan di bawah sinar bulan Ea melihat Nia bayangan Sutres berdiri di atas permukaan laut. Wajahnya tenang, matanya hitam mengkilap, bibirnya tersenyum tipis. Tapi di belakangnya ada sesuatu yang jauh lebih besar dan menakutkan. Sosok perempuan tinggi menjulang, tubuhnya berbalut kabut, dan rambutnya menjuntai seperti gulungan ombak hitam. Matanya bersinar kehijauan, dan setiap kali ia bergerak, air di sekelilingnya beriak seperti bernafas. Dewi Lanjar. Wawan bangkit perlahan, langkahnya kaku seperti orang tidur berjalan. Ia menatap ke laut, lalu ke arah bayangan Sutres yang tersenyum dan mengulurkan tangan. Wawan, suara Sutres lembut, namun bergetar. Akhirnya, kau datang juga. Aku sudah menunggu. Pak Kiai menjerit dari kejauhan. Jangan dekati, itu bukan dia, Wan. Itu bayangannya. Tapi Wawan tak mendengar. Ia melangkah ke air. Ombak menggulung kakinya, tapi ia terus maju, seolah laut memanggilnya. Di sekitar pantai, suara nyanyian semakin keras. Kini terdengar seperti paduan suara dari bawah air. Suara itu begitu indah, namun menakutkan, menyihir siapapun yang mendengarnya. Pak Kiai berlari, menancapkan tongkat kayunya ke pasir, dan membaca doa keras-keras. Namun tiba-tiba angin besar datang dari arah laut, memadamkan obor yang dibawanya. Pasir beterbangan, mata Pak Kiai perih, dan di tengah deburan ombak, ia mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tawa perempuan, nyaring tapi dingin, seperti gema dari dasar laut. Ketika ia membuka matanya, Wawan sudah setengah tubuh masuk ke air. Bayangan Sutres berdiri di hadapannya, mengulurkan tangan, dan di antara keduanya muncul gelembang-gelembang besar, seperti napas dari sesuatu di bawah sana. Turunlah, Basic Suitors. Di bawah sini damai, Wan. Tak ada lagi rasa bersalah, tak ada lagi tangisan. Teriak Pak Kiai. Ia berlari mendekat dan menciprati air doa ke laut. Air itu berdesis, seperti besi panas terkena air. Laut tiba-tiba bergolak. Ombak membentuk pusaran tepat di tempat Wawan berdiri. Namun sesuatu yang lebih gelap dari air. Keluar dari pusaran itu tangan-tangan basah, panjang dan pucat. Muncul satu persatu, mencoba meraih Wawan. Dari jauh, tampak jelas. Di setiap tangan itu menempel cangkang
dan rumput laut. Dan di antara yari-garinya ada kilatan sisik. Tangan-tangan itu seperti berusaha menarik Wawan ke bawah. Wawan menjerit, tapi bukan karena takut, melainkan karena ia mendengar suara Sutres semakin jelas di kepalanya. Aku di sini. Wan, kau berjanji takkan meninggalkanku. Kau janji. Tubuh Wawan mulai tenggelam. Pak Kiai dengan tenaga yang tersisa berlari dan menarik bajunya. Tapi dinginnya laut begitu kuat, seperti menarik dari segala arah. Airnya berputar, membentuk pusaran besar, dan di tengahnya muncul wajah Dewi Lanjarindah, tapi menakutkan. Senyumnya lembut, namun matanya kosong. Dia milikku sekarang, bisiknya pelan. Kau tak bisa mengambilnya kembali. Dengan satu gerakan halus tangannya, ombak menghantam keras. Pak Kiai terpental ke pasir, tubuhnya menggigil. Ketika ia bangkit, Wawan sudah tidak terlihat, hanya ombak yang kembali tenang, dan di permukaannya mengambang kalung cangkang yang tadi digenggam Wawan, kini pecah jadi dua. Malam itu warga mendatangi pantai setelah mendengar suara gaduh. Mereka menemukan Pak Kiai tergeletak di pasir, lemah dan gemetar. Ketika mereka menanyakan di mana Wawan, Pak Kiai hanya bisa menatap laut dengan mata berkaca-kaca. Dia sudah pergi, katanya. Pelan, diambil seperti Sutres. Laut sudah menutup pintunya. Keesokan harinya, kampung itu diliputi duka. Tak ada yang berani ke pantai. Ombak di pagi hari tenang sekali, seolah tidak pernah ada badai. Tapi di antara tenangnya air, ada sesuatu yang aneh. Ikan-ikan kecil terdampar di tepi pantai, mati. Tapi di sisik mereka ada bekas tangan kecil, seperti bekas sentuhan manusia. Hari-hari berikutnya semakin banyak kejadian aneh. Nelayan mendengar suara tertawa di malam hari. Anak-anak yang bermain dekat air melihat bayangan dua pria berdiri di tengah laut, berbicara pelan. Dan setiap malam purnama, air laut berubah warna menjadi kehijauan, memantulkan sinar seperti cermin, seolah menunjukkan sesuatu dari dalam. Pak Kiai mengunci diri di rumah selama beberapa hari, berpuasa dan membaca doa tanpa henti. Ketika ia keluar, wajahnya terlihat jauh lebih tua. Ia memanggil para tetua kampung dan berkata, "Kita tidak boleh menentang laut lagi. Apa yang diambil, biarlah diambil. Tapi kita bisa menenangkan arwah mereka agar tak menuntut lebih." Malam itu diadakan upacara besar. Warga membawa sesaji, kepala kambing, nasi tumpeng, bunga 7 rupa, dan kain putih panjang yang dibentangkan ke arah laut. Mereka menyalakan ratusan lilin di pasir. Dan ketika angin berembus, api-api kecil itu bergetar seperti bintang jatuh. Pak Kiai memimpin doa. Suaranya serak tapi tegas. Saat ia membaca ayat terakhir, ombak tiba-tiba berhenti. Angin mati. Laut menjadi diam sempurna, tak ada riak, tak ada suara. Semua orang menahan napas dari keyohan. Terdengar nyanyian lembut. Nada itu indah, tapi menyedihkan. Beberapa warga menangis, tanpa tahu kenapa. Suara itu perlahan menghilang, digantikan dengan desah panjang seperti napas lega. Ketika laut mulai bergerak lagi, ombak kecil datang membawa sesuatu ke tepi pantai. Di antara buih putih, mereka menemukan 2 benda. Sebuah topi tua milik Sutres dan kalung cangkang milik Wawan, kini utuh kembali. Pak Kiai mengambil keduanya, meletakkannya di atas batu lalu menanduk. Mereka sudah damai, katanya pelan, tapi jangan pernah lupa, laut selalu menuntut keseimbangan. Jika manusia serakah, laut akan menelan. Sejak malam itu, tak ada lagi yang memancing di Laut Sunter bagian utara. Tempat itu kini dianggap keramat, tapi setiap kali bulan purnama muncul, dari kejauhan selalu terdengar nyanyian halus dari arah laut, nyanyian 2 sahabat dan 1 perempuan misterius yang menjaga mereka di kedalaman. Dan bila seseorang cukup berani berdiri
di tepi pantai pada malam itu. Kadang mereka bersumpah melihat dua sosok berdiri di bawah air, tersenyum. Di belakang mereka, bayangan besar dengan rambut panjang melambai perlahan, seolah memberi tanda. Sejak upacara malam itu, kampung di tepi laut Sunter Depok menjadi lebih tenang. Ombak tidak lagi seganas dulu. Angin laut berembus lembut, dan para warga mulai berani keluar di malam hari. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sebentar sebelum hal-hal aneh mulai terjadi lagi. Perlahan, diam-diam, seperti sesuatu yang menunggu waktu untuk kembali. Pak Kiai sering mengatakan, laut sudah menutup pintunya, tapi tidak ada yang tahu kalau pintu itu bisa terbuka lagi bukan dari air, melainkan lewat mimpi. Malam pertama, mimpi yang terlalu nyata 3 minggu setelah ritual terakhir. Seorang anak muda bernama Andri, keponakan Sutres, bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di tepi pantai yang sunyi. Bulan di atas tampak merah seperti darah, dan ombak sama sekali tidak bergerak. Di tengah laut, ia melihat seseorang berdiri. Sutres memakai baju yang sama saat terakhir kali pergi memancing. Sutres tidak berbicara, tapi bibirnya bergerak pelan. Andri, jangan biarkan dia mengambil yang lain. Andri mencoba berlari ke arah laut, tapi kakinya seperti tertahan pasir yang berubah jadi tenggen-tenggen kecil, menggenggam kuat. Ia menjerit, namun yang keluar hanya suara air menggelegak. Saat Sutres mulai tenggelam, muncul wajah perempuan di belakangnya. Cantik tapi mengerikan, kulitnya pucat kebiruan, matanya hijau menyala, rambutnya bergerak seperti rumput laut di arus pelan. Dewi Lanjar. Ia tersenyum, lalu mengangkat tangan. Ombak besar datang menerjang. Andri terbangun dengan napas tersengal. Bajunya basah kuyup seolah baru keluar dari air. Tapi yang membuatnya membeku ketakutan adalah sesuatu di lantai kamarnya. Jejak kaki basah menuju ke arah jendela, seperti ada yang baru berdiri di sana dan pergi meninggalkan bekas air asin. Malam kedua, suara dari dalam sumur keesokan harinya. Andri pergi menemui Pak Kiai. Ia menceritakan mimpinya dengan wajah pucat. Pak Kiai mendengarkan dengan tenang, lalu menghela napas panjang. Kalau dia datang lewat mimpi, itu tandanya belum tenang, kata Pak Kiai. Ada sesuatu yang tertinggal di dunia ini. Mungkin janji, mungkin dosa, mungkin panggilan. Ia menyuruh Andri tidak ke pantai selama 7 hari dan memberi sebotol air doa untuk dipercikkan setiap malam. Namun malam kedua, sebelum sempat melakukan itu, Andri mendengar sesuatu dari halaman belakang rumahnya. Dari arah sumur tua di belakang, terdengar suara gemericik air disertai bisikan pelan. Awalnya ia mengira itu suara angin, tapi kemudian ia mendengar suara yang jelas sekali memanggil, Andri, air di sini, tenang. Suaranya adalah suara Wawan, teman pamannya yang juga hilang di laut. Andri terpaku, lututnya gemetar. Ia mendekat perlahan, dan saat menatap ke dalam sumur, ia melihat airnya berputar seperti ada arus laut di dalamnya. Di dasar sumur, samar-samar tampak wajah 2 pria melambai ke arahnya, Sutres dan Wawan. Tapi di belakang mereka muncul sosok perempuan yang sama dari mimpinya. Kali ini ia menatap langsung ke arah Andri. Matanya menyala hijau terang, dan dari mulutnya keluar suara seperti desir ombak yang berbisik, giliranmu. Andri tersentak, menjatuhkan ember, lalu lari turberit-berit masuk ke rumah. Ia menutup semua pintu, tapi suara air dari sumur terus terdengar, seolah ombak sedang memukul-mukul dinding rumahnya. Malam ketiga, laut menjemput malam ketiga. Hujan turun deras, petir menyambar, angin berputar, dan laut mengamuk seperti malam saat Sutres hilang. Warga kampung menutup jendela rapat-rapat. Namun, satu rumah tetap menyalakan lampu. Rumah Andri. Dari jendela, beberapa tetangga melihat Andri berdiri di depan pintu
dengan wajah kosong. Ia berjalan perlahan ke arah pantai sambil membawa pancing milik pamannya yang dulu ditemukan hanyut. Pak Kiai yang sedang berdoa di surau tiba-tiba merasakan angin dingin menembus jendela, membawa aroma melati laut. Ia tahu pertanda itu. Ia segera keluar, memanggil beberapa warga, dan mereka berlari ke arah pantai. Namun ketika mereka sampai, Andri sudah berdiri di tepi air, menatap laut yang hitam. Ombak besar bergulung, tapi anehnya tidak menyentuh tubuhnya. Ia tampak seperti berbicara pada seseorang yang tak terlihat. "Paman," suaranya lirih. Lalu tiba-tiba ia tersenyum. "Baik, aku ikut." Tubuhnya melangkah ke air tanpa ragu. Meski ombak setinggi 2 meter bergulung, warga menjerit memanggilnya. Tapi Andri terus berjalan sampai air menutupi kepalanya. Pak Kiai melemparkan air doa ke laut sambil membaca ayat-ayat suci. Keras-keras, ombak berhenti seketika, lalu berputar membentuk pusaran besar. Dari tengah pusaran muncul bayangan wajah Sutres dan Wawan. Senyum mereka muram, dan dari belakang muncul Dewi Lanjar dengan wajah dingin menatap tajam ke arah Pak Kiai. "Sudah kubilang, suaranya menggema di antara angin. Yang hilang tak akan kembali, yang datang tak akan pergi." Sekejap kemudian pusaran menelan semuanya air, bayangan, dan Andri. Lalu laut kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Setelah kejadian itu pagi harinya, warga menemukan di pantai sebuah pancing tua. Tali pancingnya terurai panjang, dan di ujung kailnya tergantung cangkang laut berbentuk mata manusia. Air di sekitar pantai tampak lebih jernih dari biasanya, tapi ada hal yang membuat bulu kuduk berdiri. Jika seseorang menatap ke dalam air terlalu lama, mereka akan melihat bayangan wajah di bawah permukaan, seolah sedang menunggu kesempatan naik ke darat. Pak Kiai jatuh sakit beberapa hari kemudian. Dalam tidurnya, ia sering bergumam, pintu belum tertutup, laut masih mencari. Sejak itu, warga menetapkan pantai utara sebagai wilayah pantangan, terutama setiap malam purnama. Tidak ada yang boleh ke sana. Tidak ada yang boleh menyebut nama Sutres, Wawan, atau Andri di tepi air. Mereka percaya menyebut nama itu akan membuat arwah mereka memanggil balik. Namun sesekali, saat malam sepi dan bulan penuh menggantung di langit, dari arah laut terdengar suara yang lembut tapi menyayat hati. Suara 3 orang memanggil seseorang, entah siapa, disertai suara perempuan bernyanyi samar-samar di antara ombak. "Yang hilang telah kuambil, yang datang akan kubawa." Laut adalah rumah, dan rumah tak pernah kosong. Dan malam itu, angin laut berembus pelan melewati kampung, membawa aroma melati dan garam. Di rumah Pak Kiai yang kini kosong, pintunya terbuka sendiri. Di dalamnya, kitab tua terbuka pada satu halaman dengan tulisan yang seolah baru ditulis. Dewi Laut Utara tak menelan manusia. Ia menampung jiwa yang berhutang pada air. Selama manusia masih memancing di lautnya, pintu itu tak akan pernah tertutup. Dan dari luar rumah, suara ombak terdengar pelan, bukan suara laut biasa, tapi seperti napas panjang dari sesuatu yang hidup, menunggu giliran berikutnya untuk dipanggil oleh laut. Sejak malam hilangnya Andri, kampung Sunter Depok kembali diselimuti ketakutan. Laut di utara kini seperti menatap mereka, balik tenang di siang hari, tapi bergejolak saat malam. Tak ada lagi yang berani memancing, bahkan sekadar berjalan di bibir pantai pun dianggap menantang maut. Namun, seperti halnya rahasia yang tak mau terkubur, cerita Sutres, Wawan, dan Andri masih sering dibicarakan dalam bisik-bisik. Orang-orang berkata bahwa arwah mereka belum sepenuhnya pergi. Beberapa nelayan yang berani melaut pada pagi buta bersumpah mendengar suara seseorang memanggil dari kabut.
menawarkan ikan melimpah jika mereka mau menyebut namanya. Malam demi malam, Laut Sunter berubah. Semakin aneh, ikan-ikan menjauh, airnya berbau amis kuat, dan warna laut saat bulan purnama bukan lagi biru kehijauan, melainkan merah gelap seperti darah encer. Warga mulai percaya bahwa laut sedang lapar, dan yang dimakan bukan ikan lagi. Suatu sore, langit di atas kampung berubah kelabu, meski matahari belum terbenam. Burung camar peterbangan tak tentu arah, dan seekor ikan pari besar terdampar di tepi pantai. Tubuhnya penuh luka panjang, seperti bekas cakar manusia. Saat Woga hendak menguburnya, tiba-tiba ikan itu bergerak dan mengeluarkan suara melengking sebelum akhirnya mati. Di punggungnya terukir sesuatu yang membuat semua orang mundur. Ketakutan lambang trident tombak laut yang dipercaya sebagai simbol kekuasaan Dewi Lanjar. Malamnya, Pak Kiai yang selama ini sakit-sakitan didatangi mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berjalan di dasar laut yang gelap. Dan di sana, di antara karang yang berlumut, berdiri 3 sosok, Sutres, Wawan, dan Andri. Mereka tidak berbicara, hanya menatapnya dengan mata kosong. Lalu dari belakang mereka muncul Dewi Lanjar. Wajahnya dingin namun cantik tak wajar. Ia mendekat sambil berkata pelan, "Kau sudah menenangkanku, tapi belum menutup pintu itu. Air tidak bisa dikurung, akan kubuka lagi untuk yang masih berhutang." Ketika Pak Kiai terbangun, ia berkeringat dingin. Dari jendela kamarnya, ia bisa melihat laut berkilau samar seperti mata yang menatapnya. Beberapa hari kemudian, datanglah seorang pria ke kampung itu. Namanya Rahmat, seorang pemburu kisah mistis dari kota. Ia mendengar kabar tentang pantai yang memakan manusia dan berniat membuat dokumenter. Warga berusaha melarangnya, tapi Rahmat bersikeras. "Saya hanya ingin merekam suasana malam, bukan mengganggu. Saya tak percaya pada hantu," katanya sambil tersenyum. Malam itu juga, ia menyiapkan kameranya di tepi pantai, ditemani 2 orang muda kampung yang dibayar untuk membantu. Bulan di langit bulat sempurna, memantulkan sinar ke laut yang anehnya tak beriak sama sekali. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika angin berhenti, hening total. Hanya terdengar suara klik kamera Rahmat. Tapi tiba-tiba, dari layar monitornya, muncul bayangan seseorang berdiri di tengah laut. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Rahmat menatap langsung ke laut kosong. Tapi, di Leo, bayangan itu semakin dekat. Sosok lelaki berkulit pucat, bajunya sobek, matanya hitam. Di lehernya tergantung kalung dari cangkang laut. Itu Sutres. Tiba-tiba kamera mati. Angin bertiup kencang. Ombak datang dari arah utara dengan suara gemuruh, dan air asin menyembur ke udara. Salah satu anak muda berteriak, "Bang, ada tangan di air." Rahmat menoleh dan benar. Dari air muncul tangan-tangan pucat menjulur keluar, memegang kaki mereka. Panik, mereka berlari ke darat. Tapi Rahmat terpaku, terus merekam. Wajah Dewi Lanjar muncul di antara ombak. Senyum menakutkan, mata hijau menyala, rambut panjang berkibar menutupi langit. Suara perempuan bergema dari segala arah. Yang menonton juga bagian dari cerita. Rahmat berteriak, namun suaranya lenyap di telan angin. Ombak merah menerjang, dan semua lampu kamera padam. Keesokan paginya, warga menemukan sisi-sisi kamera dan tripod di tepi pantai. Semua peralatan tergores seperti terbakar, dan pasir di sekitarnya berwarna kemerahan. Tak ada tanda-tanda Rahmat dan 2 pemuda yang menemaninya. Tapi anehnya, pada siang hari, seorang anak kecil menemukan handycam kecil di antara batu karang. Saat dibuka, hanya 1 video yang tersisa rekaman berdurasi 3 menit. Dalam video itu, Rahmat terlihat merekam laut yang tenang. Lalu suara perempuan terdengar lembut, menyanyikan lagu Jawa kuno yang artinya,
tentang jiwa yang terjebak di dasar air. Kamera bergoyang, dan di detik terakhir muncul bayangan besar seperti wajah perempuan yang menatap langsung ke lensa sambil berbisik, "Kau sudah melihat, kini kau bagian dariku." Setelah video itu diputar, Handika meledak kecil, meninggalkan bau bunga melati dan asap tipis. Anak yang menemukannya jatuh pingsan selama 3 hari. Saat sadar, ia hanya berkata pelan, "Mereka semua ada di bawah laut." Mereka memanggil nama kita. 2 malam kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Laut mendadak surut jauh, memperlihatkan dasar pasir berlumpur hingga ratusan meter ke tengah. Banyak warga keluar karena penasaran, tapi Pak Kiai berteriak, melarang mereka mendekat. "Jangan, itu bukan laut surut, itu napas yang ditarik." Benar saja, tak lama kemudian, dari kejauhan, terdengar suara gemuruh besar. Ombak setinggi pohon kelapa datang menyapu. Bukan air biasa, tapi air berwarna merah kehitaman, seperti darah. Teriakan menggema ke seluruh kampung. Rumah-rumah di tepi pantai hancur. Dan saat air surut kembali, pasir penuh dengan jejak kaki tanpa tubuh menuju ke arah dalam desa. Warga berlindung di masjid. Mereka mendengar suara ketukan di luar dinding, seperti seseorang berjalan pelan di air. Beberapa orang bersumpah melihat bayangan perempuan lewat di jendela, membawa rambut panjang yang menutupi wajah. Pak Kiai berdiri di depan jemaah. Suaranya bergetar. Dia sudah keluar dari laut. Dewi Lanjar sedang menjemput mereka yang berhutang air. Malam itu, langit memerah. Petir menyambar laut berkali-kali, dan setiap kilatan memperlihatkan bayangan wajah raksasa di permukaan air. Warga berdoa keras, anak-anak menangis, dan di tengah kepanikan itu, Pak Kiai keluar seorang diri menuju pantai. Ia tahu satu-satunya cara menghentikan ini adalah menutup pintu laut secara spiritual. Ia membawa kitab dan botol air doa terakhir yang tersisa. Saat sampai di tepi pantai, laut benar-benar terbuka seperti retakan besar yang menembus dasar bumi. Dari dalamnya, suara-suara manusia terdengar, tangisan dan panggilan minta tolong. Kemudian, dari dalam retakan itu, muncul Sutres, Wawan, dan Andri. Wajah mereka kini damai, tapi kosong. Di belakang mereka, Dewi Lanjar berdiri megah, mengenakan jubah dari ombak. Matanya berkilau hijau tajam. "Biarkan mereka pulang," kata Pak Kiai tegas. Dewi Lanjar menatapnya, tersenyum samar. Mereka sudah pulang, tapi tempat pulang mereka bukan darat. Air di sekelilingnya bergolak, dan dari dasar laut muncul tenggen-tanggen. Arwah lain mungkin, jiwa-jiwa lama yang juga menjadi budaknya. Pak Kiai menengadahkan tangan, membaca ayat terakhir dengan suara lantang. Cahaya putih keluar dari botol air doa dan memancar ke laut. Jeritan menggema. Dewi Lanjar menunduk. Wajahnya mulai memudar bersama ombak yang berputar cepat. Sutus, Wawan, dan Andri menatap ke arah darat, seolah ingin mengucap terima kasih. Sebelum semuanya terseret kembali ke dalam air, laut menutup perlahan dan badai berhenti. Tapi Pak Kiai tak pernah kembali. Di tepi pantai hanya tersisa kitabnya yang basah dan sebotol air doa yang pecah. Beberapa tahun berlalu, kampung itu kini sepi. Banyak rumah kosong dan pantainya dibiarkan liar, ditumbuhi ilalang. Tak ada yang berani tinggal terlalu dekat laut. Namun kadang, saat malam purnama tiba, orang-orang dari desa sebelah mengaku melihat seorang tua berjubah putih berdiri di tepi air, memegang kitab sambil menatap laut. Di belakangnya, 3 biangan pria berdiri diam, dan di kejauhan, samar-samar terlihat perempuan berambut panjang melambai pelan di atas ombak. Dan jika malam itu benar-benar sunyi, dari arah laut terdengar bisikan halus yang menantang laut akan jadi milik laut. Lalu terdengar suara ombak berdarah menggulung lembut ke darat
membawa aroma melati dan hilang perlahan dalam kegelapan. Sudah bertahan-tahan berlalu sejak malam ombak berdarah melanda kampung Sunter Depok. Waktu berjalan, laut kembali tampak tenang, seolah semua kisah menyeramkan hanyalah dongeng tua yang dibisikkan oleh angin malam. Tapi bagi mereka yang masih tinggal di sana, beberapa keluarga tua yang menolak pindah ketenangan laut bukanlah tanda damai. Itu tanda diamnya sesuatu yang sedang menunggu. Pantai itu kini dikenal dengan nama Pantai Larangan, tempat di mana orang-orang tidak berani berbicara keras, apalagi menyebut nama Dewi Lanjar. Tiap kali ombak datang terlalu tinggi, para tetua kampung hanya menunduk dan berucap pelan. Dia masih di sana, mendengarkan. Namun semua berubah ketika seorang perempuan bernama Rani Kyuka Pakiai datang dari kota untuk mengurus rumah tua kakeknya yang lama kosong. Ia seorang mahasiswi sejarah yang tidak percaya pada hal mistis. Ia menganggap semua cerita tentang laut pemakan manusia hanyalah legenda yang dibesar-besarkan. Tapi malam pertama di rumah itu mengubah segalanya. Rumah peninggalan. Pak Kiai berdiri tak jauh dari bibir pantai. Catnya terkelupas, tapi di dalam masih tersimpan banyak benda lama. Kitab kuning yang lembab, botol-botol air doa, dan sehelai kain putih yang masih terlipat rapi di meja kayu. Saat Rani membuka jendela, angin laut berhembus masuk membawa bau melati yang menyengat. Ia tersenyum samar. Mungkin bunga liar, gumamnya. Tapi malam itu, saat hendak tidur, ia mendengar sesuatu suara langkah kaki di ruang depan. Pelan, ritmis, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di lantai basah. Ia turun dari tempat tidur, menyalakan lampu senter. Lantai ruang tamu kosong, tapi di dekat pintu, ia melihat jejak kaki basah mengarah keluar menuju pantai. Dan di atas meja, kain putih peninggalan kakeknya terbuka sendiri, membentuk pola seperti pusaran air. Rani menggeleng, berusaha menenangkan diri. Pasti angin, tapi di luar jendela, angin tidak bertiup. Hanya ada suara ombak yang berulang dan bisikan samar. Kau cucunya, dia menunggumu. Keesokan paginya, Rani berjalan ke tepi pantai untuk memotret pemandangan. Laut terlihat damai. Airnya memantulkan langit biru seperti kaca raksasa. Ia menunduk, melihat pantulan dirinya di air. Tapi tiba-tiba bayangan di air tidak meniru gerakannya. Saat Rani mengangkat tangan, bayangan itu tetap diam. Ketika ia menunduk, bayangan itu tersenyum. Senyum yang bukan miliknya. Lalu air di depannya bergelombang, dan dari permukaan muncul wajah perempuan dengan mata hijau berkilau dan rambut hitam panjang Dewi Lanjar. Ia tidak menakutkan seperti cerita orang-orang. Justru cantik memukau, tapi matanya dingin seperti batu laut. Cucunya lelaki yang menantangku, bisiknya lembut. Kau datang membawa darah yang sama, maka laut memanggilmu untuk menutup yang belum selesai. Rani terpaku, tidak bisa bergerak. Tapi tiba-tiba, air laut menarik kakinya seperti tangan halus yang menggenggam kuat. Ia menjerit, berlari ke darat, terjatuh, dan ketika menoleh lagi laut, sudah kembali tenang. Seolah tak terjadi apa-apa. Namun di pasir tempat ia berdiri tadi, tertulis sendiri dengan air asin, kembalikan kitabnya. Malam itu, Rani mencari kitab peninggalan kakeknya. Ia menemukannya di bawah meja, di dalam peti kayu tua yang dikunci. Setelah berusaha membukanya, kunci berkarat itu patah. Tapi anehnya, peti terbuka sendiri. Di dalamnya, kitab sudah menguning, tapi halaman terakhirnya berbeda baru. Seolah ditulis belum lama ini. Tulisan di sana berbunyi, siapapun yang membaca ini, jika darahku masih mengalir di tubuhmu, maka kau wajib menutup gerbang laut. Jika tidak, ia akan menelan seluruh daratan. Tiba-tiba, angin berembus kuat. Semua lilin di rumah padam. Suara langkah kaki terdengar lagi.
Tapi kali ini lebih banyak, seperti sekelompok orang berjalan di luar rumah. Ketika Rani mengintip lewat jendela, ia melihat 3 sosok lelaki berdiri di pasir. Sutres, Wawan, dan Andri. Wajah mereka pucat, mata kosong, dan di belakang mereka berdiri sosok tinggi berambut panjang yang tak lain adalah Dewi Lanjar. Rani mundur ketakutan, tapi dari arah pintu terdengar suara laki-laki tua. Rani, jangan takut, ini waktumu. Ia menoleh dan di ambang pintu berdiri bayangan Pak Kiai. Mengenakan jubah putih, wajahnya tenang namun suram. Laut belum tertutup. Aku gagal, tapi kau bisa. Cucuku, bacakan ayat terakhir di tempat aku menghilang. Sebelum Rani sempat bicara, bayangan itu hilang bersama angin laut yang mengguncang rumah hingga berderit. Rani berjalan ke pantai dengan kitab di tangan. Bulan purnama menggantung di atas kepala, dan laut berkilau merah keperakan. Ia tahu tempat itu titik di mana Pak Kiai terakhir terlihat. Tempat air seperti membentuk pusaran. Saat ia berdiri di sana, air tiba-tiba surut cepat, memperlihatkan dasar laut berlendir dan penuh tulang ikan. Di tengahnya muncul lubang besar, seperti mulut raksasa yang terbuka, dan dari dalamnya keluar suara bisikan ribuan jiwa yang berbaur dengan nyanyian lembut Dewi Lanjar. Laut menagih, laut menagih. Rani menahan napas, membuka halaman terakhir kitab, dan mulai membaca doa dengan suara bergetar. Tapi sebelum ia selesai, ombak besar datang, menghantam tubuhnya. Dari dalam air muncul tangan-tangan putih, mencoba menariknya ke bawah. Di antara tangan itu muncul wajah Sutres dan Wawan. Kali ini mereka menangis. Jangan berhenti, teriak suara Pak Kiai di kejauhan. Bacakan sampai akhir. Rani menutup matanya dan meneriakkan ayat terakhir sekuat tenaga. Lodberg, cahaya putih menyembur dari kitab, membelah langit. Dewi Lanjar berteriak keras, suaranya menggema ke seluruh pantai, melengking antara marah dan sedih. Kau menutup pintu, tapi kau juga menutup dirimu. Cahaya semakin kuat, menelan semuanya ombak, pasir, bahkan Rani sendiri. Suara air berhenti. Dunia menjadi gelap. Saat matahari terbit, Laut Sunter Depok terlihat luar biasa tenang. Tak ada ombak, tak ada angin. Di tepi pantai, warga menemukan kitab Pak Kiai tergeletak di atas pasir yang masih hangat. Tapi halaman terakhirnya kosong, tulisannya hilang, hanya tersisa bekas air. Rani tidak pernah ditemukan. Namun malam itu, salah satu warga yang berjaga di menara air bersumpah melihat seorang perempuan berdiri di tengah laut, mengenakan kain putih panjang, memegang kitab yang bercahaya. Di belakangnya tampak 3 sosok pria menunduk, dan di belakang mereka samar-samar Dewi Lanjar berjalan menjauh, perlahan tenggelam ke dalam ombak. Sejak malam itu, Laut Sunter Depok tidak pernah mengamuk lagi. Tidak ada lagi suara tangisan, tidak ada lagi jejak kaki di pasir, dan tidak ada lagi ikan mati terdampar. Tapi warga tahu, laut itu tidak. Damai laut itu sedang tidur. Dan seperti semua yang tidur, suatu saat ia akan bangun lagi. Mereka kini menggelar doa setiap malam purnama, meletakkan sesaji bunga melati dan air bersih di tepi pantai. Di antara mereka seringkali muncul angin lembut dari arah laut, membawa aroma harum dan bisikan samar seperti ucapan terima kasih. Namun kadang, saat laut benar-benar hening, jika seseorang berani menatap ke air cukup lama, mereka akan melihat pantulan 4 sosok berdiri di bawah permukaan. Pak Kiai, Sutres, Wawan, dan Rani semuanya menatap ke atas dengan tenang, menjaga sesuatu yang kini tertidur di dasar laut. Dan di antara riak air yang pelan, terdengar bisikan perempuan, lembut seperti ombak yang menyentuh pasir. Gerbang telah kututup, tapi kunci ada
ada padamu. Jika manusia kembali tamak, aku akan bangkit lagi." Lalu laut bergoyang kecil, seolah mengangguk, sebelum kembali diam, menelan bayangan bulan.